Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limuhabbatina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qadai duyunina, li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsira wa sa'a, li sihhati ajsadina wa qulubina, li shifai amradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqama limanafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'azzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Matsnawi jilid 2 bait 2191. Tadi malam bagian akhir itu diungkapkan bahwa kepedihan yang dialami oleh seseorang itu bisa juga dialami oleh kawannya. Di dalam hidup ini terjadi adanya perputaran, sebagaimana roda pedati kehidupan yang kadang di atas dan kadang di bawah. Akan tetapi kita berikhtiar agar kalau suatu saat kita berada di bawah sekalipun tetap bisa berdekatan dengan Allah. Berada di bawah misalnya ya, berada pada posisi yang tidak menguntungkan secara lahiriah. Tapi kalau kita bisa berdekatan dengan Allah, maka adanya penderitaan hidup itu bisa kita rubah menjadi kenikmatan. Sebagaimana di kalangan para sufi, di kalangan mereka penderitaan-penderitaan itu bisa disulap dalam tanda kutip menjadi kebahagiaan. Karena substansi kebahagiaan itu adalah berada pada kedekatan kita, kedekatan seseorang dengan Allah. Kalau kita berada pada posisi yang akrab dengan hadiratnya, maka tidak usah khawatir berhadapan dengan penderitaan, karena penderitaan itu bisa dengan mudah dirubah menjadi kebahagiaan. Dengan cinta ilahi, kerikil-kerikil berubah menjadi emas. Dengan cinta ilahi, duri-duri berubah menjadi melati. Oke, berarti begini.
Di dalam kehidupan ini jangan sampai kita terputus dari adanya jamaah kemuliaan. Jangan sampai terputus. Terputusnya kita, jauhnya kita dari orang-orang terkasih di hadapan Allah adalah sebab utama bagi munculnya penderitaan dalam hidup kita. Jadi karena itu akrab-akrablah dengan orang yang terkasih di hadapan Allah, dengan orang-orang terpilih. Bagaimana kita bisa mengetahui orang ini terkasih atau tidak? Saksikan, apakah akhlaknya menampilkan akhlaknya Rasulullah? Saksikan, apakah akhlak orang itu merupakan pengejauhan dari akhlak Allah Ta'ala? Nah, kalau itu kita rasakan, maka dapat kita pastikan orang itu orang terkasih di hadapan Allah. Karena yang ada di dalam diri orang itu secara substansial adalah kehadiran Allah dan Rasulnya. Jadi jangan jauh-jauh dari orang-orang terkasih terpilih di hadapan Allah Ta'ala. Dekat dengan mereka adalah sejatinya dekat dengan Allah, dan jauh dari mereka sejatinya adalah jauh dari Allah Ta'ala itu sendiri. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal i'tabartumani, apakah kalian mengambil i'tibar, kalian berdua itu orang ahli fikih dan seorang habib ya. Apakah kalian mengambil i'tibar, i'tabartumani, ni kepadaku ghariban sebagai orang asing? Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Lastu, tidak ada aku, aktsara gurbatan, ialah lebih terasing, angkuma dari kalian berdua, min hadzal dayuth, dari adanya germo ini. Jadi ya, si Sufi itu ketika dipucundangi oleh tukang kebun, taulah kita kemudian bahwa dengan kata-katanya si Sufi ini betul-betul merasa dipecundangi, tersiksa oleh si tukang kebun itu. Kenapa? Dipisahkan dari kedua temannya itu tadi. Dipisahkan dari adanya jamaah. Jamaah menunjukkan adanya kekuatan. Dipisahkan. Jadi karena itu si Sufi ini mengajukan pertanyaan, apakah kalian mengambil pelajaran dari nasibku yang sudah terpisah dari kalian berdua ini? Pengambil pelajaran di hadapan germo ini. Jadi ini sebutan kritik ya, kritik yang muak. Ini bukan tukang kebun, germo ini. Jadi di hadapan germo ini, aku tidaklah lebih terasing dibandingkan kalian berdua. Artinya apa? Kalau sekarang aku dimakan, nanti akan tiba waktunya engkau yang dimakan. Jadi makanya ya, kalau kita berteman dengan seseorang, ya, orang ini kemudian ngerasani temannya yang lain. Hati-hati, suatu saat kamu yang dirasani. Jadi orang ini memuji-muji kita, dan temannya yang lain itu betul-betul dipressing, ditekan, dijelek-jelekkan. Kalau tidak ada kita, bisa kita yang dimakan. Jadi karena itu hati-hati. Jangan kemudian kita hanya beranggapan, oh ini cuma ngerasani orang, kok nggak ngerasani aku. Iya, karena masih ada. Kalau nggak ada, dilahap juga nanti. Jadi hati-hati dengan orang seperti itu. Kalau ketemu orang seperti itu dan menjadi kawan bagi diri kita, langsung katakan, nggak usah ngomong orang, nggak usah. Mending kita menelisik keburukan diri kita sendiri. Kenapa secara rohani kok hanya berjalan di tempat atau apalagi mundur? Gitu dong.
Innama sesungguhnya sesuatu tajarratu yang telah menenggak aku kepadamu huwa ta'amun lakuma. Itu adalah makanan bagi kalian berdua. Apa yang sudah kurasakan oleh kelicikan perilaku si Germo ini, tunggu waktunya nanti kalian berdua akan merasakan. Apa yang sudah kutenggak pasti kalian juga akan menenggaknya. Jadi ini masih berkaitan dengan apa? Dengan persoalan-persoalan di kalangan pertemanan, dengan persoalan-persoalan di antara hubungan dengan sesama. Nah, kalau di antara hubungan sesama itu bermasalah, orang bisa tersendat-sendat untuk mencapai Allah. Bisa tersendat-sendat. Kenapa? Kemakan hatinya oleh persoalan itu. Jadi agar kita bisa mulus untuk sampai di Allah Ta'ala, lenyapkan persoalan-persoalan dengan sesama, lenyapkan. Jadi tidak mudah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam hati seseorang itu masih ada gerundelan tentang siapapun yang lain. Masih belum mulus, gak bisa. Harus mulus dulu, harus mulus. Nah, untuk menekan di luar agar orang yang usil semacamnya itu kita lenyapkan, kita bersihkan, nggak mungkin. Kita mau melenyapkan orang-orang yang senantiasa bohong, yang terasa ngerasain kita, nggak mungkin, itu terlalu berat itu. Nah, karena itu satu-satunya yang mungkin adalah membersihkan diri kita, membebaskan diri kita dari terpengaruh oleh berbagai macam omongan orang tentang diri kita. Oleh berbagai macam perilaku orang tentang diri kita. Kita bersihkan, ya biarin aja. Lama-lama kalau capek berhenti sendiri gitu loh. Kalau setiap orang ngomong kita urus deh, dilacak terus. Habis umur kita dalam rangka ngurusi begitu-begituan. Habis. Wa mithlu hadza syarabi, dan yang seperti minuman ini jazaa'un, ialah balasan likulli daniyin, bagi setiap orang yang rendah. Ya. Jadi ya, hanya orang-orang yang rendah yang bisa dimakan oleh orang semacam tukang kebun ini. Kalau orang yang tinggi lewat itu. Orang yang tinggi nggak pengaruh. Nah, karena kita membaca diri kita sebagai pemula di jalan rohani, maka kita harus hati-hati. Jadi ketika kita berada di awal mula perjalanan kepada Allah, di awal suluk kepada Allah, itu harus hati-hati. Kendalanya banyak. Tapi kalau kita sudah memiliki jurus-jurus rohani yang kokoh, wah, nggak masalah kita hidup di antara bajingan, nggak masalah. Kalau sudah kokoh itu, nggak masalah. Jadi persoalannya adalah ketika kita baru memulai di jalan rohani. Nah, di saat seperti itu ibaratnya adalah kita ini api yang baru saja nyala. Hati-hati dengan angin. Tapi kalau apinya sudah membesar, makin datang angin, ya makin berkobar. Nggak masalah. Jadi yang masalah itu untuk pemula-pemula itu yang masih gampang ngambekan, gampang motong, itu masalah itu. Jadi harus tenang dulu. Yang gampang bosanan, wah itu. Yang dikit-dikit dirasani kemudian mental, masalah itu. Jadi kalau sudah gagah secara rohani, itu berarti seperti api yang berkobar sangat besar. Datang anginnya makin berkobar, datang lagi makin menjadi-jadi. Gitu loh. Itulah sebabnya. Kenapa makanan para nabi, makanan para wali itu penderitaan? Karena dengan makanan berupa penderitaan, mereka makin berkobar secara rohani. Mana ada nabi yang tidak dihinggapi oleh penderitaan? Dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah itu makanannya adalah penderitaan. Tapi ketika makan penderitaan ibaratnya seperti api yang sangat membesar. Makin diterpa oleh angin penderitaan, makin kuat api itu. Gitu. Makin kuat api.
Jadi ya, dalam hal seperti ini, jangan bayangkan bahwa mendekat kepada Allah Ta'ala itu sangat mudah. Tidak. Kita akan melewati berbagai macam angin topan, melewati berbagai macam badai. Nah, maka kemudian muncul sebuah doa dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana kita itu bisa dekat dengan Allah Ta'ala tanpa bencana, tanpa adanya angin topan, tanpa adanya beliung. Allahumma qarribna ilaika bila bala. Ya Allah, tolong dekatkan kami kepadamu yang tanpa bencana. Nah itu loh. Kalau kita harus lolos, harus menang dulu terhadap berbagai macam karnaval bencana itu. Loh, iya kalau lolos, kalau tidak lolos. Gitu loh. Kalau tidak lolos. Jadi betapa orang-orang yang meneguhkan hati mereka untuk sampai kepada Allah Ta'ala, orang-orang itu, mereka itu tidak boleh rewel. Gak boleh rewel. Rabi Adawiyah berangkat dari Basrah menuju ke Mekah. Seorang diri hanya ditemani oleh keledainya. Berjalan kaki. Di tengah perjalanan itu, Allah Ta'ala mematikan keledainya. Berkeluh kesahlah kemudian Rabi Adawiyah. Ya ilahi, katanya, engkau maha tahu bahwa aku ini perempuan. Dan karena aku perempuan, aku ini lemah, ya ilahi. Di tengah perjalananku untuk sampai ke rumahmu di Mekah sana, ke Baitullah di Mekah sana, kau matikan pula keledaiku. Apa sesungguhnya makna kehendakmu, ya ilahi? Aku ini sangat lemah. Dan aku tidak bisa bergantung kecuali kepada engkau. Lemah secara fisik, tapi kebergantungan hatinya kepada Allah Ta'ala sangat kuat. Sehingga seketika Allah Ta'ala menghidupkan kembali keledainya itu. Ya kalau misalnya sendiri, tapi backingnya teman-temannya yang mengawali, yang siap membantu banyak, wah itu enggak masalah itu. Ini seorang diri hanya ditemani oleh keledai, mati pula keledainya. Dan tempat berkeluh kesah cuma Allah, tidak ada yang lain-lain. Ketika sempurna bersandarnya Rabi'ah dalam keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menghidupkan kembali keledainya itu. Jadi ketika kita sudah merasa tak punya siapa-siapa selain Allah, maka Allah lah pembela diri kita. Jadi dalam hidup ini jangan kita bersandar kepada makhluk-makhluk. Aku punya orang ini, punya orang itu. Semua itu tidak bisa dijadikan sandaran. Jadi ketika kita sempurna bersandar kepada hadiratnya, maka Allah berada di pihak kita. Ya abdi kunli. Ya. Ini firman Allah Ta'ala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari. Wahai hambaku, berpihaklah engkau kepadaku, maka aku akan berpihak kepadamu. Gitu loh ya. Jadi kalau kita mutlak berpihak kepada Allah, Allah pun berpihak kepada kita. Kalau Allah berpihak kepada kita, mustahil kita bisa dikalahkan. Jadi dalam hidup ini kita jangan sampai terracuni oleh adanya banyaknya perkawanan dengan makhluk-makhluk yang kita kira sebagai sandaran. Jangan sampai. Nggak bisa dijadikan sandaran. Nggak bisa. Wa hadhihi dunya, adapun dunia ini, jabalun ialah gunung. Wa hadithuka, adapun perbincanganmu, wa maqaluka, dan perkataanmu, yardaddu, ialah akan kembali itu hadithuka ilaika kepadamu, ala hayati sada, sebagai gema. Ya. Gunung ini, dunia ini sebagai gunung, dan pembicaraan kita, kata-kata kita akan kembali bergema kepada diri kita. Apa maksudnya ini? Jadi coba kalau kita berada di tebing tuh, bilang Budi, kan menyusul di sana Budi gitu juga tuh. Menyusul dari adanya tebing seperti itu. Nah, dunia itu ibaratnya adalah gunung yang memantulkan kata-kata kita. Kata-kata kita. Artinya apa ya? Nah, apapun yang berada di dalam diri kita, berada di pikiran kita, di jiwa kita, akan memantul kepada diri kita.
akan memantul pada diri kita. Kalau yang ada dalam diri kita, yang bergemuruh dalam diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang memantul kepada kita kemahaannya. Tapi kalau yang ada dalam batin kita itu adalah makhluk-makhluk, kecintaan kita, kebersamaan kita kepada makhluk-makhluk, maka yang akan memantul kepada kita adalah ketidakberdayaan makhluk-makhluk itu sendiri. Jadi dunia ini seperti gunung. Nah, contohnya konkretnya begini. Kalau di dalam hati kita ada keculasan, naudzubillah. Di dalam hati kita ada prasangka buruk kepada orang lain dan lain semacamnya, kita mengira bahwa orang lain itu persis seperti kita. Persis seperti kita. Itu yang disebut sebagai dunia ini sebagai gunung. Misalnya pernah ada seorang istri ya, punya suami. Suaminya ini serong. Selingkuh. Suaminya ini selingkuh. Nah, si istri ini karena dipenuhi dengan adanya pemikiran tentang selingkuh itu, terus akhirnya menganggap setiap suami pasti selingkuh. Itu kan menggema itu berarti. Itu berhadapan dengan gunung itu. Apa yang ada di hatinya kemudian disangkakan kepada orang lain. Gitu loh. Sama seperti orang yang berputar-putar kemudian pusing, dia mengira rumah ini yang berputar itu. Bukan kepalanya. Nah, jadi hidup ini, dunia ini seperti gunung yang memantulkan apa isi hati diri kita. Karena itu berbaik sangkalah kepada Allah, maka Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan baik sangka kita. Berbaik sangka. Kepada orang lain juga berbaik sangka. Lapang kemudian batin kita. Kalau sudah lapang batin kita, itu tandanya mulus kita menempuh perjalanan rohani untuk sampai di Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa indama faragha, dan manakala telah rampung al-bustani, siapa tukang kebun itu, minas sufi, dari menggarap si sufi. Si sufi ini sudah bisa digarap. Sudah dipecundangi. Ta'allala, maka memiliki alasan itu si tukang kebun bihujjatin ukhra, dengan adanya argumen atau alasan atau adanya kelicikan akalnya itu. Bihujjatin ukhra, dengan argumen yang lain, mithli dzalikal hujjah, sebagaimana adanya taktik yang dipakai untuk mempecundangi si sufi. Jadi kalau semula si sufi ini dipisahkan, kemudian direndahkan. Yang dua ini, seorang ahli fikih dan seorang habib ini diangkat tinggi-tinggi. Nah, ketika sudah selesai menggarap si sufi, giliran keduanya ini ditutuk sama tukang kebun gitu loh. Nah, anggap saja ya, tukang kebun itu tidak betul-betul sebagai tukang kebun, tapi ini bisa diperankan oleh siapa saja di dalam kehidupan. Bisa saja diperankan bukan oleh orang, tapi oleh berbagai macam peristiwa. Jadi, pentingnya kita itu memiliki adanya penglihatan yang jeli, dan orang-orangnya Allah Ta'ala itu adalah mereka yang memiliki penglihatan yang jeli. Oh ini begini, oh ini begini, ini begini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seringkali memberikan adanya warta tentang segala sesuatu yang belum terjadi, jauh lebih jeli lagi. Wa qala, dan mengatakan itu si tukang kebun, ya syarifi, wahai syarifku, wahai habibku. Jadi mulai apa? Mulai disandarkan kepada penyebutan dirinya. Itu ciri-ciri dari orang ngerayu. Ngerayu untuk ditutuk ini. Jadi karena itu di dalam hidup ini, kalau kita gampang terayu oleh apapun saja, maka berhati-hatilah. Jadi jangan gampang kemakan rayuan, jangan gampang kemakan pujian. Sebab ketika kita menelan pujian itu, berhati-hatilah. Setelah
peristiwa itu boleh jadi ada malapetaka. Karena itu Kanjeng Rasul menyatakan betapa banyak pujian itu sebagai samun qatilun, sebagai racun yang membunuh. Jadi memuji orang itu juga harus hati-hati juga kita. Kalau orang itu gampang geeran, nggak usah kita puji-puji. Nggak usah puji-puji. Dulu ya, di Madura, itu ada orang yang sesungguhnya orang itu pelit. Tapi ketika pendekatannya kena, itu hilang pelitnya. Contoh, wah ini buah-buahan punya jenengan ini bagus-bagus ini pasti karena orangnya sakti ini. Nah, kalau jenengan memang sangat dermawan, disuruh ambil itu, ambil. Jadi memuji untuk noto itu sebenarnya. Ada lagi ya, orang kalau di dalam pas kondangan itu pas dikasih makan, ya. Nah, ini ada orang yang kalau dirasani itu maka nanti orang itu tampil seperti rasanan itu. Contoh begini, kalau ini misalnya pas lagi mau makan, ini memang pantangan daging sapi ini. Dikasihkan itu, iya untuk kamu itu. Wah itu kan rugi begitu tuh rugi. Jadi sepertinya itu cara untuk menggiring agar si temannya di sebelahnya itu tidak mau daging sapi, padahal yang diincer. Yang ini kurang soalnya. Jadi ya syarifi, wahai syarifku, wahai habibku, sanjung. Idhab ilal hujrati, pergilah engkau ilal hujrati menuju bilik itu. Jadi sudah mulai dipisahkan. Kalau pertama kali kalimat yang diberikan oleh tukang kebun kepada seorang sufi itu, pergilah engkau ke bilik sana. Yang ini, pergilah ke bilik situ. Nanti ketika pergi ke sana, nanti diomongin jeleknya sama teman yang sisanya ini. Dzalika, adapun hal itu, aku memerintahkan engkau ke sana. Ani sesungguhnya aku khabastu, ialah membuat roti aku riqaqan, dengan roti yang sangat lembut. Di sana aku bikin roti lembut sekali. Min ajlil iftar, semata-mata untuk menyuguhkan makanan. Sana. Jadi dijanjikan sesuatu yang menggiurkan. Di zaman dulu roti itu segala-galanya nikmat, betul-betul bisa menjadikan seseorang itu senang dengan makan roti. Sana aku bikin roti yang lembut khusus untuk kamu loh. Wa ala babil manzili kullil khadim qimas, dan di pintu rumah itu katakan bagi khodimku bernama Kimas itu, hatta yahdura, hingga mendatangkan itu khadim dzalika riqaq, terhadap adanya roti yang lembut itu. Nah, bilang aja langsung, nanti kamu dikasih gitu loh. Bilang saja nanti kamu dikasih. Jadi betapa adanya kalimat-kalimat yang lahirianya menyenangkan itu, ternyata di dalamnya tersimpan racun. An-nasama fiddasami. Kalau di dalam kita sungguhnya racun itu berada di makanan yang enak itu, berada di lemak-lemak itu. Jadi jangan kemudian apa saja yang enak itu dimakan, boleh jadi itu membahayakan kesehatan kita. Kayak jeruan itu enak-enak itu. Kalau umurnya orang itu 40 ke atas, jangan enak-enakan makan itu. Di situ banyak racunnya itu. Jadi an-nasama fiddasami, sesungguhnya racun itu berada di makanan yang enak-enak itu. Hati-hati. Wa indama sarafahu qala ya hadar ru'ya innaka faqihun. Ketika sang Habib tadi itu sudah dipisahkan, ngomong kemudian kepada satu-satunya orang ini yang belum ditutup, satu-satunya orang, yaitu ahli fikih, dengan omongan apa? Ya hadar ru'ya,
Wahai orang yang penglihatannya tajam. Wah, itu loh. Kamu itu beda dengan orang alim yang lain. Kalau kamu itu istimewa. Beda. Orang alim memang banyak, tapi kamu istimewa. Jadi ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu sebelum nutuk kita, tutuk duluan orang itu. Sini hidungmu majukan ke sini itu. Innaka faqihun, sesungguhnya engkau faqihun ialah ahli fikih. Hadza adapun ini, yaitu engkau sebagai ahli fikih itu wadihun ialah nyata, wa muakkadun dan kukuh. Jadi posisimu sebagai ahli fikih nyata dan kukuh sekaligus. Kalau sufi itu kan sufi abal-abal itu, Habib itu lagi, wah Habib enggak jelas itu. Jadi dipisahkan dulu, baru dionek-onek, baru dijelek-jelekkan. Dipisahkan dulu. Nah sekarang yang disanjung-sanjung adalah orang terakhir. Nanti akan tiba gilirannya orang terakhir ini ditutuk juga ini. Jadi kita belajar dari pengalaman orang ya. Jadi ketika orang mendapatkan nestapa dalam kehidupan, orang mendapatkan sial dari kehidupan, kita harus belajar. Bukan untuk mendapatkan juga, agar terhindar itu loh. Jadi belajar itu tidak hanya kepada kebaikan, belajar juga kepada keburukan. Belajar itu tidak hanya kepada petunjuk, kepada kesesatan perlu belajar. Tapi bedanya, kalau kita belajar kepada petunjuk, kita disuruh ke barat, kita ke barat. Kalau belajar kepada kesesatan, kita disuruh ke barat, ya kita ke timur. Gitu loh. Caranya kita belajar. Perlu belajar kita kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Perlu belajar. Agar hal yang serupa tidak menimpa diri kita. Itu maksudnya. Jadi itulah sebabnya ya, kenapa Al-Quran itu berisi kisah-kisah. Bukan hanya kisah-kisah para nabi, tapi kisah-kisah orang yang jahat juga ada. Jadi belajarnya dari situ. Jadi kalau ada orang yang kita lihat, kita saksikan orang itu jatuh, jangan sampai itu menimpa diri kita, gitu loh. Jangan sampai menimpa diri kita. Wa innahu la yadda'i, sesungguhnya itu seorang Habib, la yadda'i ialah mengaku-ngaku, anna sesungguhnya itu seorang Habib minal asyraf, termasuk orang-orang yang mulia. Itu Habib temanmu itu cuma ngaku-ngaku, itu orang hina itu. Jadi, disikat langsung orang hina. Cuma ngaku-ngaku itu. Wahia, adapun pengakuan itu dakwah baridatun, ialah pengakuan yang dingin. Jadi pengakuan bahwa dirinya seorang Habib itu enggak ada maknanya apa-apa itu. Itu kan cuma orang Arab hidungnya mancung aja. Jadi betul-betul dikuliti. Saya masih tukang kebun ini. Bayangkan 3 orang dikuliti, tapi syaratnya satu persatu. Kalau berhadapan dengan 3 langsung, nggak mampu. Nggak mampu. Maaf. Mak ketonduban, maaf. Faman yadri madza fa'alat ummuhu, faman yadri, maka siapakah yadri yang tahu itu man madza fa'alat, apa yang sudah diperbuat ummuhu, ibunya. Jadi siapa yang ngaku Habib itu, siapa yang tahu seperti apa perbuatan ibunya? Boleh jadi itu anak zina itu. Itu. Jadi kita akan berhadapan dengan seperti itu. Syaratnya apa? Syaratnya jangan direspon, jangan dimakan. Ketika kita sudah sepenuhnya tawajuh kepada Allah Ta'ala, enggak usah menoleh karena omongan orang. Enggak usah menoleh karena adanya berbagai macam peristiwa. Enggak usah. Fokuskan, tetap langkahkan, tetap ke sana. Itu yang disebut dengan Allahumma tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, tolong kukuhkan aku, apapun rayuan di kanan dan kiri, kukuhkan. Bil qauli tsabit, dengan adanya ungkapan yang kukuh, yaitu ungkapan la ilaha illallah. Jadi ketika kita sudah memilih setia kepada Allah Ta'ala, jangan tergoda oleh apapun yang lain. Ketika kita sudah memastikan bahwa satu-satunya kiblat hidup kita itu adalah Allah Ta'ala, jangan terpengaruh oleh yang lain. Anggap saja yang lain itu angin lalu saja. Gitu loh. Jangan maju mundur di dalam
Dunia rohani itu sekali maju sampai mati gitu. Enggak kemudian senang, bosan, wah habis digilas nanti kalau kayak gitu. Fahal tathiqu fil mar'ati wa fi fi'lil mar'ati, apakah engkau percaya fil mar'ati pada seorang perempuan, wa fi fi'lil mar'ati dan pada perbuatan perempuan? Apa kamu yakin bahwa itu Habib? Memang ibunya apa perbuatannya itu? Memang kamu percaya perempuan apa? Jadi mulai disudut-sudutkan itu loh. Mulai disudut-sudutkan. Jadi kita ketika mendapatkan perlakuan seperti itu, pantangan bagi kita untuk menyerah. Tetap sekali melangkah terus melangkah gitu. Jangan kumat-kumatan. Ngaji di sewon, ngaji tasawuf, apa. Enggak usah kumat-kumatan, sekali ngaji yang ngaji. Sekali kita melangkahkan kaki rohani ya nggak berhenti-berhenti kecuali dihentikan oleh kematian. Gitu. Jangan gampang berubah oleh berbagai macam persoalan eksternal. Jadi ada sesuatu di luar kita berubah. Wah, betapa sangat remeh-temehnya diri kita kalau berubah karena segala sesuatu di luar diri kita. Jangan berubah. Wa ma aqlun naqisun wa thamathiqatun. Jadi aqlun naqisun, perempuan itu apakah akal yang kurang? Kan ada istilah ya, kalau perempuan itu mengandalkan perasaannya, kalau laki-laki mengandalkan akalnya. Itulah sebabnya perempuan gampang nangis dan laki-laki itu bandel sekaligus. Wa thamathiqatun, apakah di sana ada kepercayaan pada seorang perempuan itu? Nah, terus intinya apa? Wa ma aktsarul aghbiya, dan betapa banyak orang-orang bodoh alladzina nasabu, yang menisbatkan mereka anfusahum kepada diri mereka, ila nabi, kepada kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila Ali, dan kepada Sayyidina Ali, fi hadzal zaman, di zaman ini, di zamannya Maulana Rumi tahun 1200-an, sudah banyak orang yang senang menisbatkan diri kepada Nabi. Aku ini masih keturunan. Senang gitu loh. Jadi kalau dipanggil Habib, walaupun bukan Habib, ya senang banget. Senang. Jadi betapa sangat banyak orang-orang bodoh. Maulana Rumi menyebutkan orang bodoh yang di zaman ini itu menisbatkan dirinya kepada Nabi dan kepada Sayyidina Ali, seolah-olah dengan menisbatkan diri itu martabat mereka kemudian otomatis naik, seolah-olah. Nggak usah gitu loh ya. Padahal ini sudah ratusan tahun yang lalu, apalagi sekarang gitu loh. Saya teringat guyonannya Pak Zawawi di Jakarta, katanya. Saya diundang untuk ngisi ceramah. Ketika sudah saatnya tampil, kepada yang terhormat Kiai Haji D. Zawi Imron. Wah, seneng saya, orang bukan Kiai dia sebut Kiai. Jadi jangan termakan ya. Apalagi sekarang di zaman medsos ya, di mana komen-komen itu terima kasih Mas Kiai itu. Enggak usah kesenangan disebut Kiai-Kiai itu, enggak usah kesenangan. Enggak usah kesenangan. Sebab kalau kesenangan dengan sebutan seperti itu, nanti fokusnya kepada Allah Ta'ala menjadi berkurang. Kenapa? Kemakan oleh sebutan itu. Kemakan oleh sebutan itu. Wa kullu man yasiru min zina wa zinatin. Oke, saya kira itu saja kajian kita pada dini hari ini tentang kitab Matsnawi. Semoga forum ini, majelis ini senantiasa menjadikan manfaat dan barokah untuk diri kita. Semoga sisa umur kita menjadi semakin lebih bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berguna bagi kehidupan manusia. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan panjang umur. Semoga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka.
Moga-moga anak cucu keturunan kita kelak menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim